Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai perancangan usaha budidaya unggas petelur. Jika minggu lalu kita sudah membahas bagaimana observasinya, observasi usaha budidaya, sekarang kita saatnya masuk ke tahap perancangan. Nah, di dalam materi, dalam modul 2 nanti, perancangan usaha itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah sarana dan peralatan budidaya unggas petelur, meliputi peralatan dan sarana. Yang kedua adalah teknik budidayanya, bagaimana kita melakukan tekniknya atau cara budidayanya, meliputi penyediaan kandang, penyediaan bibit, dan penyediaan pakan. Dan yang ketiga adalah cara memeliharanya. Nah, cara memelihara ini berkaitan dengan pemberian pakan dan pemberian vaksin maupun obat. Dan terakhir adalah pada saat panen. Nah, pada saat panen ini ada 3 tahap, prapanen, waktu panen, dan pasca panennya. Oke, kita ke tahap yang pertama, yaitu sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Jadi di dalam melakukan budidaya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Apa saja sarana yang harus disiapkan? Yang pertama adalah kandang. Nah, di dalam kandang, sistem kandang itu ada 2. Ada kandang sangkar dan ada kandang baterai. Seperti yang bisa kalian lihat dalam gambar di samping. Nah, tugas kalian nanti harus memilih kandang mana yang akan kalian pakai, apakah kandang sangkar atau kandang baterai. Nah, tugas itu nanti akan kalian kerjakan di dalam tabel. Yang kedua adalah memilih lokasi kandang. Nah, syarat memilih lokasi kandang itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah di tempat terbuka. Tentu saja karena jumlah ayam yang kalian pelihara itu kan tidak sedikit, banyak. Nah, itu berhubungan dengan kotoran, dengan bau, dengan limbah. Nah, itu maka harus disediakan tempat yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah jauh dari pemukiman warga. Nah, pemilihan lokasi yang jauh dari pemukiman warga ini untuk meminimalkan resiko terhadap permasalahan dengan warga sekitar terkait dengan limbah yang dihasilkan dari unggas. Kemudian yang ketiga adalah mengatur suhu dengan memberi pohon di sebelah kanan dan kirinya kandang. Ini untuk menjaga tingkat kelembapan atau tingkat suhu udara yang ada di dalam kandang. Kemudian dekat dengan lokasi pemasaran, tentu saja ketika kita memilih usaha, hal yang paling utama adalah dekat dengan pemasaran. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalkan biaya distribusi, biaya angkut. Jadi biaya angkut hasil produk kalian ke daerah pasaran itu biar tidak mahal. Jadi biaya distribusi. Yang kelima adalah menyesuaikan suhu unggas. Jadi terkadang memang ada beberapa unggas yang cocok yang di daerah dingin, ada yang cocok yang di daerah yang iklimnya sedang dengan suhu berapa. Nah, itu kita harus menyesuaikan hal itu. Kemudian kita harus menentukan ukurannya. Kalau kemarin kan cuma menentukan bentuknya, ini sekarang kita harus benar-benar prepare berapa ukuran yang harus ditentukan. Nah, nanti di dalam tabel itu juga ada tabel yang mengatakan isiannya berapa, ukurannya berapa. Nah, seperti di dalam ini ada 3
jenis, ada ukuran blok kandang yang lebarnya itu 55, tingginya adalah 23, sedangkan panjangnya adalah 120 cm. Kemudian kita harus mengukur jarak antar slot kandang. Jadi antar slot itu kandang baterai yang ditumpuk-tumpuk itu jaraknya harus ada agar tidak berhimpitan. Ini berkaitan dengan pengaturan suhu, kemudian kondisi oksigen yang dihirup oleh hewan di dalam suatu kandang. Misalnya seperti ini, minimal itu satu slot ini 1 meter, kemudian yang 2 slot itu berarti ya 2 meter, yang 1 slot di 1 meter lagi. Kemudian mengukur keseluruhan kandang. Keseluruhan kandang itu berarti mulai dari ketinggian dan lebar, kemudian jarak pohon yang ada di samping kanan dan kirinya. Nah, setelah kita melihat ukurannya, kemudian kita menentukan bahannya. Kalau lokasimu misalnya punya lahan 1 hektar, berarti kandang yang kamu, kemudian ayamnya ada 100, berarti berapa kandang yang harus kamu siapkan? Berapa meter yang harus kamu sediakan untuk kandang? Berapa meter untuk lahan? Nah, itu tergantung dari ayam yang kamu beli atau yang ingin kamu budidaya. Nah, setelah ketemu ukurannya, baru nanti kamu menentukan bahannya, mau dari kawat, kayu, atau bambu. Kemudian dihitung, kamu butuh kawat berapa, butuh kayu berapa, butuh bambu berapa. Itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan kandang. Dan selanjutnya adalah memperhatikan kebersihan kandang. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam kebersihan kandang. Pertama adalah menjaga kebersihan di dalam dan di sekitar kandang. Itu meliputi membuang kotoran yang melekat pada kandang, mengganti lifter atau setiap liter yang sudah kotor dan lembab, kemudian memotong rumput yang ada di sekitar kandang. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat pakan dan minum. Dengan cara bagaimana? Itu membersihkan tempat pakannya setiap hari. Kemudian menguras airnya. Jadi meskipun ada pakan sisa itu harus dibersihkan. Kemudian tempat minumnya juga. Jadi setiap hari itu makan dan minum itu diperiksa. Ada sisa atau ada kotoran itu harus dibersihkan agar hewan atau unggas yang kita pelihara menjadi sehat. Dan yang ketiga adalah menjaga penyediaan air minum dan pakan selalu bersih. Jadi tetap utamakan higienis agar ayam yang kita pelihara itu bisa sehat. Yang keempat adalah ventilasi udara itu harus terjamin. Artinya siklus udara, angin yang masuk, itu juga harus diperhatikan untuk menjaga oksigen. Kelima adalah menjaga ketenangan dalam kandang. Jadi agar ayam tidak stres, maka usahakan kandang itu jauh dari tempat kebisingan. Yang keenam adalah memberikan desinfektan secara rutin dan tepat di sekitar area kandang. Jadi untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri, kemudian penyakit-penyakit yang nanti akan mengganggu pertumbuhan ayam, maka harus rutin desinfektan itu disemprotkan pada kandang ayam. Biasanya atau sekali panen atau bagaimana itu harus ada penyemprotan. Nah, yang kedua, apa peralatan? Kalau tadi kan kita membahas sarananya, nah sekarang kita membahas alat-alatnya. Apa peralatan yang harus dibutuhkan dalam budidaya unggas? Yang pertama adalah tempat makan. Tempat makan ini bisa dari mangkok, bisa dari pipa. Nah, jalurnya bentuknya seperti itu, yang seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Kemudian ada tempat makan otomatis. Jadi ada beberapa jenis tempat makan. Ada tempat makan pipa,
dan ada tempat makan otomatis. Nah, tempat makan otomatis ini digerakkan oleh mesin, dan mesin ini setiap 1 jam atau 2 jam tergantung penyetelan ukurannya itu akan bergeser-bergeser dan memberikan makanan ini secara otomatis. Mesinnya ini menuangkan ukurannya itu secara otomatis. Ini biasanya peternakan jenis seperti ini yang ada di negara-negara yang lebih maju. Kemudian tempat mangkok. Jadi selain pipa dan otomatis, yang terakhir adalah tempat mangkok. Jadi seperti bentuknya seperti mangkok atau dari mangkok kecil dari plastik itu, kemudian makanannya ditaruh di dalam mangkok itu. Itu berkaitan tempat makan. Kemudian yang kedua, di dalam kandang itu peralatannya harus ada minum, tempat minum. Nah, di dalam tempat minum itu jenisnya ada 2, ada yang tempat minum langsung, kemudian ada tempat minum mangkok. Tempat minum langsung itu ayam jadi tinggal langsung minum, jadi ada tempat salurannya, kemudian ayam akan minum di dalam saluran itu. Nah, kalau tempat minum mangkok, jadi ini otomatis ditaruh di dalam sebuah mangkok, kemudian ayamnya minumnya melalui mangkok itu. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan tempat telur. Nah, di dalam kandang ayam petelur tentu saja yang perlu diperhatikan adalah tempat telur. Jadi ketika ayam bertelur, maka telurnya akan jatuh ke bawah, kemudian akan menggelinding ke bawah seperti ini. Jadi misalnya ini di dalamnya ada ayam, kemudian ketika ayam bertelur nanti akan menggelinding ke bawah, kemudian telurnya berada di bawah. Jadi ini yang atas itu untuk tempat makan, sedangkan yang bawah ini adalah tempat untuk telurnya. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah bibitnya. Nah, bibit itu ada 2 jenis. Nah, ketika kita memelihara ayam, itu ada bibit ayam DOC atau bibit ayam baru sehari, atau bibit pulet ayam petelur. Jadi ayam yang sudah siap bertelur sekitar umur 3-4 bulan. Nah, ketika kamu melakukan usaha, mana yang kamu pilih? Melihara dari kecil, dari DOC, atau dari pulet ayam, jadi ayam yang sudah siap bertelur. Nah, di gambar peta ini adalah tempat persebaran atau penjualan DOC, ayam DOC di Jawa. Ayam DOC ini ada 2 jenis, ada yang pols, ada yang super. Itu satuannya harganya seperti itu. Ini tahun 2015, kalau sekarang belum saya update lagi. Nah, di dalam satu box ada 100, kemudian itu termasuk ongkos kirim dalamnya. Ini barangnya kalau beberapa daerah di Jawa. Harga ayam petelur siap produksi itu hanya 45.000. Jadi kalau kita melihara dari kecil itu harganya 7.800. Tetapi kalau kita beli yang besar itu 45.000. Kemudian yang harus kita siapkan adalah pemanas kandang. Jadi untuk menjaga suhu kandang, kan biasanya kandang itu di area yang terbuka. Kadang kalau malam hari itu sangat dingin, kalau siang atau pagi itu panas, maka apa yang harus disediakan? Yang pertama adalah ventilasi udaranya. Nah, ini adalah gambar peternakan yang modern. Jadi ada ventilasi udara yang dipakai oleh kipas, keluarkan, kemudian angin yang masuk itu dari samping-samping melalui secara langsung. Dan ini ada kipas besar. Saya pernah melihat itu di Puncak Anom, mungkin ada yang rumahnya Puncak Anom itu, saya pernah melihat kandang ayam, kemudian ada kipas-kipas besar itu untuk menipasi ayam, menjaga suhu udara ayam. Nah, seperti yang ada
di gambar ini. Kemudian kita harus mengatur suhu kandang. Nah, bagaimana suhu kandangnya? Nah, itu tergantung usia ayam. Jadi misalnya ayam 1 hari itu berapa suhunya, ini sudah ada di sini semuanya aturannya. Misalnya umur 12 ini berapa suhunya, itu sudah ada semuanya. Nah, dalam untuk mengatur suhu ini di kandang harus dipasang alat termohigro. Nah, ini untuk mengukur suhu dan kelembapan kandang. Kemudian yang terakhir yang kita jaga adalah cahaya. Nah, agar ayam itu tetap hangat, salah satu caranya adalah di dalam kandang itu ada lampu. Selain sinar matahari harus terkena langsung sinar matahari, kemudian harus digantung lampu untuk menghangatkan ayam. Kemudian yang kelima adalah kita harus menyiapkan pakan. Nah, pakan ini ada yang dari beli, jadi pakan pelet, seperti pelet yang sudah dibuat oleh pabrik, namanya adalah layer. Kemudian ada yang pakan yang kita racik sendiri. Nah, kalau kita racik sendiri itu jenisnya harus bervariasi, jadi agar ayam tumbuhnya maksimal. Jadi makannya harus bervariasi, kayak seperti manusia. Manusia kan kalau biar sehat harus makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau ayam ini juga harus bervariasi agar sehat. Misalnya jagung itu untuk proteinnya, beras merah untuk karbohidratnya, kedelai untuk protein, dan potato untuk karbohidrat. Nah, ini semua asupan-asupan penting yang dibutuhkan ayam agar tumbuh secara maksimal. Kemudian yang keenam yang harus disiapkan peralatannya adalah obat dan vitamin. Jadi agar ayam itu tidak cepat sakit atau terserang sakit, maka diperlukan obat, vitamin. Ada suplemen vitamin ayam. Jadi kayak manusia itu ayam. Ya, karena ayam juga makhluk hidup, maka juga perlu vitamin, tidak hanya kalian. Jadi ayam pun juga perlu vitamin. Biar apa? Biar tidak terserang penyakit. Nah, pemberian vitamin ini biasanya bisa dimasukkan dalam minumannya, bisa dimasukkan dalam makanannya. Tapi kebanyakan biasanya dimasukkan dalam minumannya. Jadi di minumannya itu dicampur ya kayak extra jos mungkin ya. Ya. Jadi makanannya itu minumannya itu dicampuri vitamin. Ada vitamin ayam, vitamin suplemen ayam. Ada obat penambah nafsu makan. Nah, itu kayak manis anak kecil yang sulit makan dikasih penambah nafsu makan. Nah, tapi kalau ayam ini agar nafsu makannya lebih besar sehingga badannya cepat besar. Kemudian untuk obat, misalnya biasanya ayam itu rentan sekali sama pilek. Pilek manusia kan ya, pilek itu virus. Nah, itu ya harus ditambani. Nah, obatnya adalah antifat biasanya untuk obat pilek ayam. Kemudian untuk meningkatkan produksi telur itu ada obat egg stimulatan. Jadi obat ini berisi kandungan kalsium yang dibutuhkan ayam untuk membentuk cangkang telur. Jadi ketika ayam reaksi tubuhnya kalsiumnya tinggi, maka produksi telurnya juga akan tinggi, kemudian kualitas telurnya juga akan bagus. Kemudian peralatan panen. Apa saja peralatan panen yang harus disiapkan? Yang pertama adalah tempat telur. Tentu saja ketika ayam bertelur, setiap hari itu kan ayam bertelur. Nah, itu telurnya harus dimasukkan ke dalam tempat yang aman. Kemudian setelah telur ditaruh, kemudian harus disortir. Terkadang kan ada ayam yang telurnya besar, ada yang telur kecil. Nah, telur-telur itu harus disortir. Ada 2 teknik sortir, yaitu secara manual dengan
pakai ini alat yang bolong-bolong ini, nanti telurnya kalau masuk berarti standarnya itu kalau besar nanti dipisahkan. Jadi telur ayam itu harus dipisahkan menurut jumlahnya agar biasanya karena pedagang itu memilah-milah telur ya. Karena konsumen itu ada yang suka 1 kilo 17 butir, ada yang 1 kilo 16 butir. Nah, itu biasanya disortir tergantung permintaan dari pasaran mana yang dibutuhkan. Dan ada yang mesin telur otomatis. Ini sudah banyak yang dikembangkan di peternak-peternak di Indonesia. Jadi tinggal telurnya ditaruh di dalam mesin itu, kemudian mesin itu bisa langsung memilah telur sesuai ukurannya, mana yang telur yang besar, mana yang kecil, mana yang sedang, itu harus dipisahkan. Kemudian yang perlu kita siapkan tidak kalah pentingnya adalah kemasan. Jadi ketika kita mau menjual, tentu saja yang kita pikirkan adalah kemasannya, bagaimana kita membungkus produk kita agar produknya dijual dengan laris di pasaran. Tentu saja produk kemasannya harus baik. Ada dua jenis kemasan, ada yang dari plastik, kemudian ada yang modern itu dari tas karton, yang kemasannya cukup baik sekali. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.